Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Jabbar yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kebahagiaan dari Allah sehingga hati kita tergerak untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Tidak mungkin orang akan melaksanakan sholat berjamaah dalam jarak yang cukup jauh kalau tidak dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bahagia. Untuk itu mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1857, sekitar 200 tahun yang lalu, di Jerman dicetak sebuah kitab yang digunakan oleh kurang lebih 50.000 pesantren se-Indonesia dari tahun 1602. Dan kitab ini sampai sekarang masih tetap digunakan di berbagai pesantren, bahkan per hari ini perguruan tinggi, sekolah-sekolah agama juga menggunakannya. Kitab ini merupakan kitab yang mendasari ilmu kita untuk mencari pengetahuan. Kewajiban kita untuk terus mengisi pikiran kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini diantaranya adalah didasari oleh konsepsi yang ada dalam kitab ini. Kitab ini diberi nama Kitab Ta'limul Muta'allim. Bagaimana orang mendidik anak, bagaimana kita sendiri sebagai manusia mencari ilmu agar ilmu itu berkah, agar ilmu bisa membela kita di akhirat nanti, agar ilmu bisa menghadirkan kemanfaatan dan juga ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Beliau merupakan waliullah. Tidak mungkin kitab ini kalau dikarang dengan sembarang, karena ratusan tahun kitab ini digunakan di berbagai pesantren, digunakan di sekolah-sekolah, bahkan di kampus UIN Bandung, samping Masjid Al-Jabbar, kajian untuk bagaimana teks Arab itu juga menggunakan kitab Ta'limul Muta'allim ini. Oleh karena itu maka di sore yang mulia, sore yang bahagia ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan para jamaah dari berbagai daerah untuk saling berbagi, saling menggunakan waktu agar waktu ini bisa bermanfaat. Di dalam kitab disebutkan faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Bab bagaimana kita mencari ilmu, bagaimana kita belajar tentang fikih, dan bagaimana mencari keutamaan ilmu tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di dalam kitab ini disebutkan, didasari dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim, baik laki maupun perempuan. Di zaman penjajahan Belanda dulu, para wanita dilarang untuk belajar. Apalagi di zaman Rasulullah dulu, ketika dilahirkan wanita, maka langsung dikubur hidup-hidup. Oleh karena itu maka dengan adanya Rasulullah, dengan adanya para ulama, diantaranya adalah di kitab ini disebutkan, mengambil dari dasar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hendaknya kehadiran semua jamaah dari rumah yang jauh. Ada yang dari Cirebon,
dari Brebes, dari mana-mana di luar Jawa Barat bahkan, maka diniatkan hadir di sini adalah dalam kerangka mencari ilmu, dalam kerangka ibadah, dalam rangka mengisi kekosongan yang ada di pikiran kita untuk kemudian diisi apa yang bermanfaat dan memberikan keberkahan dalam hidup ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. I'lam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talaba kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabal ilmi al-hal. Disebutkan di sini bahwa mencari ilmu bukan semua pengetahuan, tetapi ada yang paling utama untuk dicari, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hidup dan mati kita. Ilmu yang berkaitan dengan tuntutan ibadah. Ilmu bagaimana kita belajar untuk sholat, bagaimana belajar agar zakat sah, bagaimana belajar agar puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana agar rukun Islam yang kelima bisa dilaksanakan dengan sempurna. Itu adalah ilmu hal, ilmu yang praktis yang harus dikuasai oleh kita di dalam hidup ini. Kama yuqalu abdulul ilmi ilmul hal wa abdulul amali hifzul hal. Kata Zarnuji mengatakan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu yang praktis, ilmu yang memang digunakan untuk kehidupan keperluan saat ini. Kita tahu bahwa diciptanya kita hanya satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Ilmu bagaimana untuk bisa menyembah Allah dengan baik dan diterima oleh yang disembah, maka itu dinamakan ilmul hal. Oleh karena itu, yang pertama kali kita pelajari yang diwajibkan kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana menguasai, bagaimana mengerti dan memahami untuk sholat yang baik, sholat yang sah, sholat yang diterima, karena sholat merupakan tugas utama dari kita sebagai manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini disebutkan yang paling utama adalah belajar ilmu praktis. Dan yang berikutnya disebutkan bahwa pekerjaan dan perbuatan yang utama adalah perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang praktis, yang ibadah, berkaitan dengan ibadah. Kita tahu para bapak dan ibu, kadang kita melihat ada orang yang kemudian ketika di dunia dia begitu gigih untuk kemudian mencari nafkah. Jam 3 sudah keluar, jam 5 baru pulang. Ketika kemudian dia didasari ada ilmunya, didasari dengan keikhlasan hati, maka amal-amal dunia yang dilaksanakan terlihat mencari uang, tetapi itu termasuk amal akhirat. Itu pun ada pada ilmu hal. Amal yang paling utama adalah menjaga dan melaksanakan ilmu amalul hal, yaitu amal-amal yang praktis untuk kehidupan kita agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqa'u lahum fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahum minas salat fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardus salat. Tadi sudah disampaikan, maka apa yang kita pelajari berkaitan dengan salat maka hukumnya wajib. Dan kami sangat yakin ibu-ibu di rumah ada anak, ada cucu, maka yang pertama kali perkenalkan adalah salat. Kita bukankah ketika baru dilahirkan yang kemudian disampaikan oleh orang tua kita, yaitu azan dan iqamah. Ini menunjukkan penguatan tauhid, mengingatkan bahwa ada panggilan Allah. Nanti ketika kemudian sudah sadar dan baligh, nanti ketika kemudian dia murahik, yang sudah ada kewajiban dan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk,
maka yang awal diperkenalkan adalah suara azan dan iqamah. Padahal kita tahu semua bahwa bayi yang kita azani belum sampai mendengar suara kita, apalagi memahami. Mendengar saja belum. Tetapi kenapa kita lakukan itu? Karena bukan hanya sekedar telinga yang mendengar, tetapi harapan kita, doa kita untuk bayi yang kemudian oleh Allah diterima, sehingga bayi menjadi terbentengi dari ajakan, bujukan, rayuan setan yang terkutuk. Untuk itu maka ilmu hal sangatlah penting. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajib, lianna ma yatawassalu ila iqamatil fardi yakunu fardon. Apa yang berkaitan dengan kewajiban dan tugas kita untuk di hadapan Allah yang diberikan oleh Allah, maka mencari ilmu yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban itu adalah wajib. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Wa kadzalika fi shaumi waz zakati in kana lahu malun wal hajju in wajaba alaihi, wa kadzalika fil buyu'i in kana yatajjaru. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullah. Begitu juga yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli yang kita laksanakan, transaksi yang kita laksanakan, tentunya diatur oleh agama. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada kebohongan. Barang yang rusak kemudian dicat sehingga tidak terlihat, maka disebut barang ini bagus dan baru. Ini adalah penipuan. Ini merupakan dorongan dan dukungan dari apa yang dihasilkan harta dari jual beli adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempelajari bagaimana agar hidup ini diridhai oleh Allah, jual beli yang diridhai oleh Allah, dan apapun yang diridhai oleh Allah. Karena kita tahu terkadang amal dunia yang kita lihat tetapi ternyata menjadi amal akhirat, dan amal akhirat yang kita lihat ternyata hanya mendapatkan pujian, hanya mendapatkan pahala yang sifatnya duniawi saja, hanya ada balasan duniawi. Oleh karena itu, para bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Jabbar, mari kita terus untuk mencari ilmu, karena kita tahu bahwa mencari ilmu wajib bagi kita. Dari mulai kita sadar, dari mulai kita mengerti, sampai kapanpun, sampai jasad kita masuk ke liang kubur. Itu saja, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat selalu dan tetap bahagia, karena bahagia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhir, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.